Bab 851 Jebakan. Setelah memukul mundur dua pendekar tingkat Sein Istana Surgawi, Simu mengubah teknik tongkatnya, menyapu ke arah kelompok pertempuran lain, pandangannya menyapu ke arah orang-orang di kota. Sesaat kemudian, ekspresinya sedikit rileks. Di antara penduduk kota, dia melihat Zhong Xiu, yang tidak terluka, yang segera melegakannya. Namun, sedikit kejutan terlintas di wajahnya. Zhong Xiu saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan dua pendekar tingkat Sein Istana Surgawi. Bahkan, ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhong Xiu bertarung sejak mereka berpisah. Kekuatan Zhong Xiu jelas telah mencapai puncak tingkat Sein. Dengan setiap lambaian tangannya, sosoknya anggun, dan api emas menyembur keluar dari tubuhnya, api emas Xuanzhen. Dia bertarung 2 lawan 1, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Simu merasa lega dan fokus pada pertempuran. Matanya berkilat cahaya keemasan, dan tongkat besi Rui di tangannya bersinar terang. Dia melepaskan 18 tongkat surgawi, menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Hampir tidak ada pendekar tingkat Sein yang mampu menahan lebih dari 2 gerakan darinya. Namun, kunci pertempuran ini jelas bukan makhluk tingkat Sein seperti Simu, melainkan para ahli alam ilahi yang terlibat dalam pertempuran sengit di udara. Raungan yang memekakkan telinga terus bergema di langit. Selusin atau lebih pancaran cahaya bertabrakan dengan keras, merobek ruang hampa dan menciptakan celah spasial, seolah-olah seluruh ruang hampa akan runtuh. Kedua pihak memiliki jumlah ahli alam ilahi yang hampir sama, sehingga untuk sementara waktu terjadi kebuntuan. Di tengah langit, dua pancaran cahaya, satu putih dan satu merah, saling berjalin dan bertabrakan dengan sengit, menerangi separuh langit dengan warna merah dan putih. Mereka adalah Nenek Jin Feng dan Jenderal Ao Feng. Hah! Ao Feng tiba-tiba meraung, lengannya memancarkan cahaya putih saat ia melepaskan pukulan. 36 bayangan kepalan tangan putih besar dan kabur muncul dengan rapi. Setiap bayangan kepalan tangan memiliki kekuatan yang berbeda, beberapa keras, beberapa lembut, selalu berubah, menciptakan efek yang memukau dan luar biasa. Aku tidak menyangka kau telah menguasai teknik tinju 36 gang surgawi hingga tingkat seperti ini, sungguh luar biasa. Nenek Jin Feng mencibir dengan jijik. Tubuhnya memancarkan cahaya merah terang, api merah tua yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mengembun menjadi lautan api melingkar berukuran sekitar 4 atau 5 zang di sekelilingnya. Bayangan 36 tinju menghantam lautan api, menghilang seketika seolah-olah mereka adalah lembu lumpur yang memasuki laut. Ini adalah domain. Ekspresi Ao Feng berubah drastis saat dia menatap lautan api di sekitar Nenek Jin Feng, ngeri. Kau memang memiliki pengetahuan, bersiaplah untuk mati. Nenek Jin Feng tersenyum puas, tubuhnya melesat keluar, hampir seketika meliputi puluhan zang, muncul di samping Ao Feng, domain lautan apinya menyelimutinya. Melihat ini, Ao Feng dengan cepat melambaikan tangannya, dan naga es biru itu melepaskan diri dari Phoenix api emas, terbang dan melingkar di depannya. Meledak, kilatan ganas muncul di mata Ao Feng. Dia dengan cepat melakukan beberapa segel tangan, dan naga es biru itu meledak, berubah menjadi awan biru yang berisi banyak rune biru yang sesaat menahan lautan api. Pada saat yang sama, Ao Feng bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang jauh dari Nenek Jin Feng.
Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa pengadilan surgawi tidak lagi memegang kendali, dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajah mereka. Saat itu, ekspresinya sedikit berubah, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Tujuan tercapai, mundur. Ao Feng tiba-tiba berbalik dan berteriak. Setelah mendengar suara itu, anggota pengadilan surgawi menghentikan serangan mereka dan dengan cepat meninggalkan medan perang, terbang menuju kapal perang dan dengan cepat menaikinya. Para kultivator alam ilahi yang telah bertarung melawan Zhao Linglong dan yang lainnya juga menggunakan kemampuan mereka untuk melepaskan diri dari pertempuran setelah yang lain mundur, tetapi mereka tidak langsung mundur. Sebaliknya, mereka berkumpul di sekitar Ao Feng. Tindakan mereka cepat dan terampil, seluruh prosesnya teratur, seolah-olah mereka telah berlatih berkali-kali sebelumnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tidak ada satupun tokoh pengadilan surgawi yang terlihat di atas kota sayap Phoenix. Klan Phoenix surgawi tercengang astonished melihat ini. Rune yang terukir di beberapa kapal perang menyala dengan berbagai warna, formasi diaktifkan, dan mereka melaju ke kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Ao Feng dan tokoh-tokoh kuat lainnya di alam ilahi juga meninggalkan medan perang, mengikuti kapal-kapal perang dan terbang ke kejauhan. "Kejar!" teriak seorang tetua Phoenix surgawi, hendak mengejar. "Tunggu!" Kecepatan kapal-kapal perang itu terlalu cepat untuk dikejar oleh junior tingkat Sein. Bahkan jika kita mengejar mereka, kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Mari kita periksa situasi di dalam kota terlebih dahulu. Mata Nenek Jin Feng berkilat, dan dia berteriak. Mendengar ini, tetua Phoenix surgawi tidak punya pilihan selain berhenti. Nenek Jin Feng menghela napas dalam hati, menyesali bahwa wilayah kekuasaannya masih dalam tahap awal. Jika tidak, Ao Feng tidak akan lolos barusan. Ini sebenarnya kartu trufnya, jalan terakhirnya, yang enggan ia gunakan di depan semua orang. Namun, situasi memaksanya untuk bertindak cepat, dan ia tidak bisa mengkhawatirkan hal lain. Kelompok itu dengan cepat terbang turun, sementara sebagian besar, di bawah arahan beberapa orang, terbang ke kota untuk memadamkan api dan menyelamatkan orang-orang. Tokoh-tokoh kuat yang tersisa di alam ilahi, bersama dengan murid-murid elit seperti Simu, tetap di samping. Zhong Xiu memperhatikan Simu saat ini, wajahnya berseri-seri gembira. Simu bertukar pandangan dengannya, sedikit kelembutan muncul di matanya. Apa yang terjadi dengan orang-orang pengadilan surgawi itu? Mengapa mereka tiba-tiba muncul? Nenek Jin Feng melihat ke arah kota, wajahnya sangat muram, dan bertanya. "Tetua Jin Feng, sementara Anda pergi ke Pulau Qixia untuk menyelamatkan ketiga pemimpin klan, kami kembali ke kota sayap Phoenix." Tidak lama kemudian, banyak kapal perang istana surgawi tiba-tiba muncul di luar kota dan mulai mengepungnya, kata Nyonya Zen. Tidak ada peringatan sebelumnya. Bagaimana dengan aula teleportasi? Tanya Nenek Jin Feng. Tidak, sepertinya mereka bersembunyi di dekat sini. Kalau tidak mereka tidak akan bertindak secepat ini. Nyonya Zen menggelengkan kepalanya. Mata Nenek Jin Feng berkedip. Tetap diam. Tetua Jin Feng, bukankah Anda akan menyelamatkan ketiga pemimpin klan? Di mana mereka? Tanya seorang tetua lain dari klan Phoenix Surgawi. Penyelamatan ketiga pemimpin klan apa? Kami ditipu. Ketiga pemimpin klan sama sekali tidak ada di Pulau Qixia. Kami sampai di sana dan dipancing ke dalam formasi besar. Butuh banyak usaha untuk membebaskan diri, dan kemudian kami bergegas kembali,
kata Nenek Jin Feng dengan tegas. Ditipu. Maksudmu Zhao Ju berbohong? Nyonya Zen terkejut, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Benar, di mana Zhao Ju sekarang? Nenek ini punya banyak pertanyaan untuknya. Teriak Nenek Jin Feng tajam, Phoenix api emas berubah kembali menjadi tongkat, yang digenggamnya dan dibanting ke tanah. Nyonya Zen dan yang lainnya saling bertukar pandang, wajah mereka kosong. Dalam kekacauan barusan, siapa yang peduli di mana Zhao Ju berada? Melaporkan kepada leluhur Phoenix emas, tetua Zhao Ju terluka tadi dan pergi ke kota dalam untuk memulihkan diri setelah kembali ke kota sayap Phoenix. Dia seharusnya berada di altar api suci saat ini, kata Zhao Xuanji. Nenek Phoenix emas mendengus dingin, sosoknya berkelebat, dan dia terbang menuju kota dalam seperti kilat. Semua orang buru-buru mengejar, dan mata Simo berkilat saat dia mengikuti. Dalam sekejap mata, rombongan itu tiba di pusat kota dan berdiri di depan sebuah istana merah tua. Pintu istana terbuka lebar, tetapi bagian dalamnya benar-benar kosong, tidak ada seorang pun yang terlihat. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah. Sepertinya Zhao Ju memang mencurigakan dan telah melarikan diri sejak lama. Kita tidak lagi merasakan kehadirannya di seluruh kota sayap Phoenix, kata Nenek Jin Feng sambil menggelengkan kepalanya. Mungkinkah tetua Zhao Ju telah mengkhianati klan Phoenix Surgawi dan membelot ke istana Surgawi? Tanya Nyonya Zen. Sangat mungkin, desah Nenek Jin Feng. Tepat saat itu, 3 garis cahaya melesat dari kejauhan, mengeluarkan suara siulan yang keras dan tajam saat menembus udara. Dalam sekejap, mereka mencapai langit di atas kota sayap Phoenix, di mana cahaya itu menghilang, memperlihatkan 3 sosok. Sosok di tengah adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah merah menyala. Di atas hidung mancungnya, sepasang mata Phoenix yang ramping berkilauan dengan cahaya yang menakutkan, memberinya penampilan yang agak menyeramkan. Pria di sebelah kiri adalah sosok kekar dan gagah dengan wajah tegas dan janggut pendek tebal seperti jarum baja. Ia mengenakan baju zirah emas gelap yang dilapisi pola tempurung kura-kura. Pria di sebelah kanan sedikit lebih tua, tampak berusia sekitar 50 tahun. Ia memiliki perawakan yang mirip dengan pria kekar itu, tetapi memiliki rambut putih lebat dan ekspresi serius. Ia mengenakan jubah ungu panjang yang disulam dengan pola emas, tampak sangat megah. Ketiganya memancarkan aura yang menakutkan dan agung, seluas dan tak terbatas seperti gunung dan lautan, bahkan melampaui aura Nenek Phoenix emas. Kepala klan, anggota klan Phoenix Surgawi, naga bumi, dan kura-kura batu melayang ke langit, terbang ke arah ketiganya di udara dan membungkuk memberi hormat. Simo dan orang luar lainnya tidak bergerak, tetapi banyak dari mereka mengenali ketiganya. Ketiga orang ini adalah, tanya Simo, sambil menatap Su Yujin di sampingnya. Benar, pria parubaya berjubah merah di tengah adalah Zhao Yin, patriark klan Phoenix Surgawi. Pria kekar di sebelah kiri adalah Lu Kuizong, patriark klan Pan Gui, dan pria berjubah ungu di sebelah kanan adalah Dian, patriark klan Naga Bumi. Kata Su Yujin, matanya berbinar. Simo mengangguk perlahan setelah mendengar ini, tetap diam. Apa yang terjadi di kota sayap Phoenix? Di udara, Zhao Yin melihat situasi di bawah dan bertanya dengan mengerutkan kening. Ekspresinya tetap tidak berubah, dan nadanya tenang, tetapi semua orang yang hadir dapat mendengar otoritas dan kemarahan di dalam dirinya. Setelah
Mendengar ini, semua anggota klan Phoenix Surgawi terdiam, bahkan tidak berani bernapas. Izinkan saya menjelaskan. Orang-orang dari Istana Surgawi yang melakukan gerakan itu, mereka. Nenek Jin Feng secara singkat menceritakan kejadian tersebut. Zhao Ju, mata Zhao Yin menjadi dingin, dan tekanan hebat tiba-tiba menyebar. Mereka yang kultivasinya lebih lemah di dekatnya mengubah ekspresi mereka, terhuyung mundur, pikiran mereka kosong, hampir pingsan. Ketua klan, mengapa kalian bertiga juga terlambat? Apa yang terjadi? Tanya Nenek Jin Feng. Kami bertiga berada dalam situasi yang sama dengan kalian. Dalam perjalanan pulang dari garis depan, kami tanpa sadar terjebak dalam formasi besar dan butuh waktu cukup lama untuk membebaskan diri. Sepertinya pengadilan surgawi telah merencanakan ini sejak awal. Kata Zhao Yin dengan suara berat. Semua orang merasa sedih. Upacara besar telah hancur seperti ini. Apakah aliansi masih bisa dibentuk? Kita akan membicarakan ini nanti. Pertama, cari tahu seberapa besar kerusakan dalam pertempuran ini dan segera laporkan kepadaku. Kata Zhao Yin, matanya berbinar. Baik. Nyonya Zhen segera setuju dan terbang pergi. Kalian berdua, tolong, kata Zhao Yin kepada Lu Kuizong dan Dian, yang ekspresinya juga cukup muram. Ketiganya tidak berkata apa-apa dan terbang berdampingan menuju aula besar di bawah. Bab 852 Saya tidak setuju. Di dalam kota sayap Phoenix, di aula api Phoenix. Aula utama klan Phoenix Surgawi dan tempat penting untuk pertemuan dan diskusi mereka. Aula itu ramai dengan orang-orang dan dipenuhi dengan kebisingan. Puluhan orang berdiri di dalam, semuanya adalah tetua utama dari 3 klan besar yang terpencil. Di kursi utama di aula terdapat singgasana kristal merah tua yang diukir dengan burung Phoenix, tempat Zhao Yin duduk. Di kedua sisinya terdapat 2 kursi besar dari kayu cendana yang diukir, yang diduduki oleh Lu Kuizong, Patriark klan Pan Gui, dan Dian, Patriark klan Dilong. Apa yang kau katakan? Fang Tianzeng sudah mati? Tanya Zhao Yin dingin. Suaranya segera membungkam aula, melaporkan kepada pemimpin klan. Bukan hanya pemimpin klan Banteng Iblis bermata ungu yang gugur dalam pertempuran, tetapi beberapa pemimpin klan, tetua, atau murid dari suku-suku kecil di antara mereka yang datang untuk menyampaikan ucapan selamat dari 100 klan Sungai Surgawi juga telah kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran ini. Kali ini, kita telah kehilangan 2 ahli alam ilahi tahap awal dan lebih dari 100 ahli tingkat Sein, lapor Zhao Zutong sambil membungkuk dalam-dalam. Ekspresi Lu Kuizong dan Dian berubah sangat muram. Setelah mendengar ini, prioritas utama saat ini adalah menilai korban, memberikan pertolongan kepada yang terluka, dan memastikan bahwa semua orang dari 100 klan yang datang untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut ditempatkan dengan layak, membantu yang terluka untuk pulih secepat mungkin. Selain itu, kita harus memperkuat pengawasan di semua lokasi penting di Bintang Burung Vermilion dan di luar Bintang Burung Vermilion untuk mencegah antek-antek pengadilan surgawi kembali, kata Zhao Yin dengan sungguh-sungguh. Saudara Zhao, menurut pendapat saya, kita harus segera bersatu dengan 100 klan dan memanfaatkan keinginan balas dendam dan kebencian bersama terhadap musuh, maju ke garis depan dan memberikan kerusakan besar pada musuh, kata pemimpin klan Qinggui, sambil mengelus janggut pendeknya. Saya mengerti keinginan balas dendam saudara Lu, tetapi setelah kejadian ini,
saya khawatir banyak keluarga di antara 100 klan telah kehilangan kepercayaan pada 3 klan besar hutan belantara kita. Mungkin tidak mudah untuk menyatukan mereka kembali, kata Dian, Patriark klan Naga Bumi, tidak setuju. Tepat saat itu, pintu aula yang tertutup rapat tiba-tiba didorong terbuka, dan Zhao Zuming bergegas masuk, wajahnya penuh dengan urgensi. Melaporkan kepada Patriark, setelah kematian Patriark klan Banteng Iblis bermata ungu, cucunya Fang Che, yang memiliki tanda pengenal Patriark, telah memimpin rakyatnya kembali ke klan mereka dalam keadaan marah, menyatakan bahwa dia tidak akan lagi mengikuti 3 klan besar hutan belantara kita, kata Zhao Zuming. Membungkuk kepada Zhao Yin, kata-katanya segera menimbulkan keributan di dalam aula. Tujuan awal diadakannya upacara suksesi Santa adalah untuk menyatukan 100 klan, tetapi karena kesalahpahaman kita tentang rencana musuh, 100 klan telah menderita kerugian. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, mari kita stabilkan situasi saat ini terlebih dahulu. Zhao Yin menghela napas. Berdiri di samping, Zhao Linglong mengerutkan kening, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mampu berbicara, tampak agak ragu-ragu. Namun akhirnya, ia melangkah maju dan berkata, melaporkan kepada kepala klan, suksesi gadis suci telah ditangguhkan karena keadaan yang tidak terduga. Masalah ini menyangkut naik turunnya klan Phoenix Surgawi dan dapat meningkatkan moral. Bukankah upacara seharusnya diselesaikan sesegera mungkin? Masalah ini harus ditunda untuk sementara waktu. Prioritas sekarang adalah menstabilkan situasi di wilayah Bintang Sungai Surgawi. Serangan mendadak pengadilan Surgawi terhadap kota burung Vermilion juga dapat menyebabkan perubahan dalam pertempuran garis depan. Kita perlu segera mengerahkan tenaga untuk menyelesaikan ini, dan tidak ada waktu untuk melanjutkan upacara sekarang, kata Zhao Yin, alisnya sedikit berkerut. Sebelum ia selesai berbicara, seorang tetua bergegas masuk, mendorong pintu aula hingga terbuka. Melaporkan kepada kepala klan, sebuah laporan dari garis depan menyatakan bahwa bangsa barbar kuno tiba-tiba menggandakan pasukan mereka dan mendesak pertahanan kita. Pasukan pertahanan berada di bawah tekanan yang sangat besar dan meminta bala bantuan, kata tetua itu, membungkuk saat masuk. Sungguh, krisis datang bertubi-tubi. Saudara Zhao, menurut saya, kita harus segera memerintahkan para pemimpin klan dan tetua dari setiap klan untuk kembali ke klan mereka masing-masing, menstabilkan kelompok mereka, dan mengirimkan individu-individu kuat untuk memperkuat pasukan garis depan, kata Dian dengan sungguh-sungguh. Petik 2, saudara dibenar sekali. Mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Klan Phoenix Surgawi kita akan sepenuhnya mendukungmu, Zhao Yin mengangguk. Pemimpin klan, meskipun upacara suksesi gadis suci tidak dapat diadakan kali ini, sejumlah junior yang menjanjikan muncul dalam kompetisi sebelumnya. Dengan pelatihan yang tepat, mereka pasti akan sangat berguna, kata Nenek Jin Feng. Melaporkan kepada pemimpin klan, pasangan kultivasi gadis suci telah dipilih dalam kompetisi sebelumnya. Saya percaya kita harus segera mengatur pernikahan mereka dan meminta mereka mulai berlatih teknik rahasia Phoenix Yin Yang. Dengan cara ini, di satu sisi, kita dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka, dan di sisi lain, kita dapat membentuk aliansi dengan klan kera raksasa dan mendapatkan dukungan mereka, tambah Zhao Zuming sebelum Zhao Yin dapat berbicara. Bukankah agak tidak pantas untuk menangani masalah ini sebelum gadis suci bahkan menduduki posisinya? Kata Lady Zhen dengan sedikit khawatir.
Situasi luar biasa membutuhkan tindakan luar biasa. Kultivasi gadis suci kini telah mencapai kesempurnaan. Jika dia dapat dibantu oleh teknik rahasia Phoenix Yin Yang, dia mungkin dapat maju lebih jauh dan langsung memasuki alam ilahi. Ini akan sangat membantu klan Phoenix Surgawi dan bahkan seluruh klan iblis Sungai Surgawi, kata Zhao Zuming segera. Zhao Yin mendengarkan dan ekspresi berpikir muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah tenggelam dalam pikiran yang dalam. Sejauh yang saya tahu, meskipun Simu mewakili klan kera raksasa Mitian, dia datang ke sini sendirian, tanpa anggota klan kera raksasa Mitian lainnya yang menemaninya. Bukankah identitasnya masih agak dipertanyakan? Pada saat ini, Lu Kuizong, patriark klan Qinggui, tiba-tiba angkat bicara. Ketika Simu tiba, dia memiliki tanda kebesaran tetua klan kera raksasa dan garis keturunan leluhur kera putih. Dia juga membawa jepit rambut Phoenix Nirvana, sebuah tanda aliansi antara klan Phoenix Surgawi dan klan kera raksasa. Saya yakin identitasnya tidak perlu diragukan lagi. Terlebih lagi, dia telah memberikan kontribusi besar selama insiden ini. Zhao Zuming membela Simu. Meskipun begitu, Simu, sebagai manusia, memiliki darah leluhur kera putih yang agak tidak murni. Saya ragu identitasnya cocok untuk gadis suci, lanjut Lu Kuizong. Menurut saya, gadis suci memang seharusnya menikahi seorang pemuda luar biasa dari ras iblis. Namun, ini pada akhirnya adalah urusan klan bangsawan, dan saudara Zhao harus mengambil keputusan sendiri, kata Dian, sambil mengalihkan pandangannya ke Zhao Yin. Zhao Yin sedikit mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia berkata, bahwa Simu dan gadis Lingxiu itu ke aula ini. Saya ingin melihat mereka secara pribadi. Baik, jawab Zhao Zuming, lalu berbalik dan meninggalkan aula. Beberapa saat kemudian, Simu dan Lingxiu dibawa ke aula. Setelah saling memberi salam, Zhong Xiu ditarik ke sisi Zhao Linglong, sementara S. Haimu tetap berdiri di depan aula utama. Para patriark klan Qinggui dan Dilong, yang menyimpan dendam terhadap identitas manusia Simu, menatapnya dengan niat bermusuhan, sengaja menggunakan aura kuat mereka untuk menindasnya. Namun, karena beberapa kekhawatiran, tak satu pun dari mereka melepaskan tekanan spiritual mereka. Jika itu adalah murid tingkat Sein biasa, ditatap secara bersamaan oleh dua makhluk alam ilahi terkuat di wilayah bintang Tianhe, bahkan tanpa melepaskan tekanan spiritual apapun, sudah cukup untuk menakuti mereka, membuat mereka hampir tidak mungkin untuk berdiri. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Simu telah beberapa kali berkonflik dengan makhluk alam ilahi sejak tahap awal tingkat Sein. Dia secara alami tidak akan memperhatikan taktik intimidasi tanpa tekanan spiritual ini. Menghadapi ketiga makhluk alam ilahi itu, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, hanya tersenyum dan menatap mereka tanpa kesombongan atau sikap tunduk. Zhao Yin menatap Simu sejenak, alisnya perlahan rileks, jelas puas dengan kinerja Simu. Simu, tetua Zuming mengatakan kau memberikan kontribusi signifikan selama insiden ini, tanya Zhao Yin. Melapor kepada pemimpin klan, aku hanya kebetulan menemukan beberapa anomali dan memainkan peran kecil, aku tidak pantas mendapatkan pujian apapun. Jawab Simu jujur, tanpa sedikit pun kepura-puraan. Zhao Yin mengangguk puas. Dalam kompetisi sebelumnya, kau mengungguli semua talenta luar biasa dari 100 klan dan memenangkan kesempatan untuk menjadi pasangan Siwer.
Ini memang hal yang luar biasa. Namun, aku khawatir masalah ini tidak dapat berjalan sesuai rencana semula. Zhao Yin berhenti di sini. Ekspresi Simu tetap tidak berubah, dan dia tidak menjawab, tetapi hanya menatap tajam ke arah pihak lain. Seperti yang mungkin telah kau lihat, kota sayap Phoenix saat ini sedang dikepung, dan pengadilan surgawi sudah mulai bergejolak. 100 klan sungai surgawi juga akan menghadapi invasi dari pengadilan surgawi nanti. Masalahmu perlu ditunda. Zhao Yin melanjutkan. Simu menyadari bahwa Zhao Yin mengatakan untuk menunda masalah, bukan untuk menundanya, dan wajahnya langsung berubah gelap. Zhong Xiu awalnya mengira bahwa dia memanggil mereka berdua ke sini untuk membahas bagaimana menangani masalah ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu untuk menundanya. Ekspresinya langsung berubah, dan dia melangkah maju untuk protes. Aku tidak setuju. Sebelum Zhong Xiu dapat berbicara, Simu telah berbicara terlebih dahulu. Kata-katanya tegas dan mengandung nada yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun berani berbicara kepada Zhao Yin seperti ini. Beraninya kau, tegur Zhao Linglong. Kau tahu apa yang kau katakan? Wajah Zhao Yin berubah dingin saat ia bertanya dengan suara yang menusuk. Simu, kau tidak boleh membantah pemimpin klan di depannya, kata Zhao Zuming dengan gugup, dengan cepat mengingatkan Simu secara telepati. Melapor kepada pemimpin klan, jika kau ingin menunda pernikahanku dengan Siwer karena perang, Simu tidak akan keberatan. Tetapi jika kau ingin mengingkari hal ini karena alasan lain, maka Simu sama sekali tidak dapat menyetujuinya, kata Simu dengan tegas, ekspresinya tidak berubah. Simu, kau hanyalah manusia, tingkat garis keturunanmu jauh lebih rendah daripada gadis suci. Kau seharusnya memiliki kesadaran diri. Jika kau menyerah, 3 klan besar kami akan memberimu kompensasi yang cukup, kata Lu Kuizong, melirik Simu. Simu, aku melihat bakat dan kekuatanmu cukup bagus. Jika kau menerima dukungan kuat dari ketiga klan kami, bukan tidak mungkin kau mencapai alam ilahi dalam 100 tahun, kata Dian sambil tersenyum, mencoba membujuknya. Wajah Zhao Yin menunjukkan sedikit ketidaksenangan, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Terima kasih atas kebaikan Anda, para pemimpin klan. Hal sebaik ini seharusnya hanya diberikan kepada yang terbaik dari klan masing-masing. Aku, Simu, tidak bisa menerimanya. Adapun Siwer, dia hanya bisa menikah denganku, Simu, dan menjadi istriku. Tidak ada orang lain yang bisa memikirkannya, kata Simu dengan lantang, tatapannya menyapu ketiga pemimpin klan. Melihat ini, mata Zhao Yin tidak menunjukkan kemarahan, melainkan sedikit penghargaan. Zhong Xiu tersipu dan jantungnya berdebar kencang. Aku, Simu, adalah perwakilan klan kera raksasa dan keturunan leluhur kera putih. Aku memenangkan tempat pertama dalam kompetisi berkat kekuatanku sendiri, dan aku dan Siwer saling mencintai. Persatuan kami masuk akal, sah, dan dibenarkan. Mengapa kalian ikut campur? Tanya Simu dengan lantang. Setelah ditanya pertanyaan ini oleh Simu, para patriark klan Qinggui dan Dilong terkejut dan terdiam lama. Bab 853 Reuni yang telah lama dinantikan. Simu, tolong jangan salah paham dengan kedua pemimpin klan ini. Sebenarnya, aku sangat mengagumimu, tetapi aku masih memiliki kekhawatiran, kata Zhao Yin.
Bolehkah saya bertanya, pemimpin klan Zhao, apa kekhawatiran Anda? Tanya Simu. Meskipun kau mewarisi esensi dan darah leluhur kera putih, garis keturunan klan kera raksasa penembus langit di dalam dirimu mungkin belum terbangun, atau karena alasan lain, agak lemah. Jika kau dan Siwei bersatu dan mengkultivasi teknik rahasia Phoenix Yin yang bersama, itu mungkin hanya akan memberikan manfaat terbatas baginya, itulah sebabnya kami memiliki kekhawatiran ini. Tetapi jika kau dapat membangkitkan garis keturunan klan kera raksasa penembus langit sesegera mungkin, kau dapat segera menikahi Ling Xiu, kata Zhao Yin. Mendengar ini, Simu sedikit terkejut dan terdiam sejenak. Tepat saat itu, suara Zhao Zuming terdengar di telinganya. Simu, pemimpin klan juga memiliki kesulitannya sendiri. Dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan pendapat dua pemimpin klan lainnya. Lagi pula, masih banyak ras sungai surgawi di belakang mereka. Percuma berdebat sekarang, mari kita buat rencana nanti. Setelah mendengarkan, Simu berpikir sejenak sebelum berbicara lagi. Baiklah, karena itu. Masalahnya, saya harap Anda tidak memiliki pendapat lain. Tentu saja, jawab Zhao Yin. Simu mengangguk, melirik ke arah Zhong Xiu, dan bertemu pandang dengannya. Kemudian, atas isyarat Zhao Zuming, dia menyingkir. Masalah ini untuk sementara diselesaikan. Pada waktu berikutnya, Zhao Yin dan dua pemimpin klan lainnya membahas invasi Istana Surgawi dan rencana selanjutnya sebelum membubarkan semua orang. Setelah meninggalkan Istana Api Phoenix, Simu, seperti Su Yujin dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari 100 klan, dipimpin oleh para pengawal ke kompleks aula samping di kota bagian dalam kota sayap Phoenix. Malam harinya, Simu mengantar Chai'er kembali ke penginapan yang disediakan oleh klan Tianfeng. Begitu masuk, Chai'er melihat piring-piring berisi buah-buahan dan kue-kue lezat di atas meja bundar di ruangan itu. Matanya berbinar, dan dia segera turun dari bahu Simu dan bergegas ke meja untuk makan. Simu, klan Tianfeng, mereka sangat murah hati, menyediakan begitu banyak makanan enak, gumam Chai'er di sela-sela suapan. Dasar rakus, kau sudah makan begitu banyak bahan spiritual, dan kau masih menginginkan buah-buahan dan kue-kue ini. Simu terkekeh dan menegur. Simu, kau salah. Bahan spiritual memiliki kelebihannya, dan buah-buahan memiliki manfaatnya. Selama ada makanan, aku tidak pernah menolaknya. Lagi pula, setelah makan begitu banyak bahan spiritual, aku memang merindukan rasa buah-buahan biasa. Chai'er berhenti dan berkata dengan serius. Makan, makan, dasar nakal. Nanti aku akan memberimu makan lagi, kata Simu sambil tersenyum. Makan tambahan seperti apa? Chai'er langsung tertarik setelah mendengar ini. Malam ini, jika kau membantuku menghindari pengawasan klan Phoenix Surgawi dan menemukan lokasi Siwei, aku akan memberimu batu spiritual tingkat surgawi. Bagaimana? Tanya Simu. Oh, kau akan mencari istrimu. Kenapa kau tidak pergi secara terang-terangan? Tanya Chai'er curiga. Para tetua klan Phoenix Surgawi tampaknya telah mengetahui bahwa Siwei dan aku memiliki hubungan dekat dan sengaja memisahkan kami. Setelah pertemuan di Istana Api Phoenix hari ini, aku ingin bertemu Siwei, tetapi dia sudah dibawa kembali ke kota bagian dalam, kata Simu. Orang-orang menyebalkan itu. Chai'er meletakkan sayapnya di pinggang dan berkata dengan kesal.
Daerah tempat kita berada cukup jauh dari Istana Api Phoenix dan area inti klan Phoenix Surgawi di belakangnya. Ketika kita datang ke sini, aku mengamati rutenya. Ada pos penjaga es tiap 100 kaki, dan ada juga beberapa penjaga tersembunyi di antaranya. Pertahanannya sangat ketat, kata Simo dengan suara berat. Dengan aku di sini, semua ini hanyalah masalah kecil, jangan khawatir, kata Cair sambil menepuk dadanya. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Simo tersenyum, melemparkan batu spiritual tingkat tinggi ke Cair, lalu berbalik dan berjalan ke samping tempat tidur, duduk. Cair menangkap batu spiritual itu, menelannya, dan ekspresi puas langsung muncul di matanya, bulu-bulu di dahinya memancarkan cahaya yang cemerlang. Di paruh kedua malam, bulan perlahan condong ke barat. Simo membuka matanya yang setengah terpejam dan mengulurkan tangan untuk menepuk Cair, yang tidur nyenyak di sampingnya. Bangun, kita harus berangkat, kata Simo. Cair tidur nyenyak, menggumamkan beberapa kata, tetapi tidak bangun. Simo menggelengkan kepalanya tanpa daya, meraih Cair, dan menggendongnya di bahunya. Pria dan burung itu keluar dari kamar, menutup pintu dengan lembut, dan melompat ke dalam bayangan rumah. Simo membuat segel tangan, dan lapisan air yang terbentuk oleh teknik Ming Sui segera muncul, menyelimuti dirinya dan Cair. Batu, enak, sangat enak, gumam Cair, masih setengah tertidur. Simo segera menutup mulutnya dan menjentik dahinya. Aduh, Cair berteriak kesakitan, tetapi dengan mulut tertutup, ia hanya bisa mengeluarkan suara yang tidak jelas. Namun, kali ini, ia sepenuhnya terjaga. Cepat, lihat sekeliling, kemana kita harus pergi? Tanya Simo, matanya mengamati malam. Bukankah kau hebat? Kau bisa saja menjentik dahi mereka dan membuat mereka pingsan, balas Cair dengan kesal. Simo mengabaikannya dan tidak membuang kata-kata. Dia langsung mengeluarkan beberapa batu spiritual kelas atas dan meletakkannya di depan Cair. Cair, yang tadi merajuk, segera mengubah ekspresinya, matanya bersinar lebih terang daripada batu spiritual. Lewat sini, Cair dengan cepat melahap batu spiritual itu, lalu melompat dan melihat sekeliling. Sesaat kemudian, Simo mendengar suara Cair. Situ, ikuti aku. Mendengar itu, Simo diam-diam berjalan ke arah tersebut. Dipandu oleh Cair, Simo menghindari semua penjaga yang terlihat dan tersembunyi, dengan cepat menyeberangi Istana Api Phoenix dan tiba di area inti klan Phoenix Surgawi. Apakah kau yakin Siwer ada di sana? Tanya Simo, bertengger di atap Istana Emas, menatap gunung rendah yang berjarak lebih dari 10 mil. Tidak masalah, bagaimana mungkin aku salah mengenali aura saudari Song Xiu? Namun, sepertinya ada penghalang yang menutupi gunung rendah itu, kita akan ditemukan begitu kita turun, kata Cair. Oh, bisakah kau menemukan inti susunannya? Tanya Simo. Ya, tapi itu akan memakan waktu, kata Cair. Dengan itu, kilatan muncul di matanya, dan dia mulai dengan hati-hati mencari di gunung rendah itu. Tidak perlu lagi mencari inti susunan itu. Ada pintu tersembunyi di sudut barat laut penghalang itu, kita bisa masuk dari sana dan kita tidak akan ketahuan, seru Cair tiba-tiba dengan gembira setelah beberapa saat. Mendengar ini, Simo sangat gembira. Dia melompat ke udara dan, setelah beberapa lompatan, tiba di sudut barat laut bukit rendah, masuk melalui pintu tersembunyi.
Mengikuti jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan melewati semak belukar yang lebat, Si Mu dengan cepat mencapai puncak. Di sana, bersarang di antara pepohonan di puncak bukit, berdiri sebuah paviliun terpisah 3 lantai, bermandikan cahaya kuning lembut. Di bawah paviliun berdiri beberapa penjaga klan Phoenix Surgawi. Mata mereka terbuka lebar dan waspada. Si Mu telah merasakan kehadiran Zhong Xiu dan tidak dapat lagi menahan diri. Dalam sekejap, dia muncul di luar lantai atas paviliun. Melalui jendela kaca, Si Mu dapat melihat sosok Zhong Xiu. Meskipun sudah larut malam, Zhong Xiu duduk sendirian di depan meja riasnya, menatap kosong ke cermin perunggu, ekspresinya agak melankolis. Tepat saat itu, seolah merasakan sesuatu, jantungnya berdebar kencang, dan pandangannya tiba-tiba beralih ke jendela paviliun. Melalui jendela kaca, siluet Si Mu juga terpantul di kaca. Zhong Xiu awalnya terkejut, lalu matanya berbinar gembira, bercampur dengan berbagai macam emosi. Mereka berdua saling menatap bayangan masing-masing, tak berbicara sejenak. "Hei, kalian berdua hanya akan saling menatap sepanjang malam," bisik Cayer. Zhong Xiu terkekeh, bangkit, dan berjalan mendekat, membuka jendela kaca. Kakak Si, cepat masuk." Wajah Zhong Xiu memerah, membuatnya tampak sangat cantik. Si Mu ragu sejenak, lalu melompat masuk. Cayer terkekeh di belakangnya, mengepakkan sayapnya seolah ingin terbang masuk, tetapi Si Mu menariknya ke samping melalui jendela kaca, menghalanginya masuk. "Cayer, jagalah di luar," kata Si Mu. "Si Mu, kau lebih menghargai kecantikan daripada persahabatan, kau melupakan prinsipmu demi kecantikan, kau." Cayer mengeluh, tetapi tidak berani meninggikan suara. "Kakak Si, ini," kata Zhong Xiu agak malu. "Tidak apa-apa," kata Si Mu sambil tersenyum. Keduanya duduk mengelilingi meja bundar, saling memandang dalam diam. Meskipun mereka selalu memikirkan satu sama lain, sekarang setelah bertemu kembali setelah sekian lama, mereka tidak tahu harus berkata apa. "Kakak Si, aku tahu kau akan datang mencariku," kata Zhong Xiu tiba-tiba sambil tersenyum setelah beberapa saat. "Siwer, sudah lama sekali kita berpisah, aku tak pernah menyangka akan bertemu lagi denganmu." "Ngomong-ngomong, pintu tersembunyi di penghalang itu, apakah kau sengaja meninggalkannya di sana?" tanya Si Mu. Zhong Xiu tidak menjawab, hanya mengangguk sedikit. "Kau begadang sampai larut malam menungguku," lanjut Si Mu. Zhong Xiu tersipu, sedikit menundukkan kepala, tetapi tidak menyangkalnya. "Bagaimana jika aku tidak datang? Apakah kau akan duduk di sini sepanjang malam seperti itu?" Si Mu merasakan kehangatan di hatinya dan berkata dengan sedikit sedih. "Aku percaya kau akan datang, Kakak Si." Zhong Xiu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas. Mendengar ini, Si Mu tiba-tiba terharu, berdiri dan berjalan ke sisi Zhong Xiu, memeluknya erat. "Siwer, maafkan aku tidak bisa melindungimu saat itu." Si Mu meletakkan dagunya di rambut Zhong Xiu dan berkata dengan nada meminta maaf. "Jangan berkata begitu, kau tidak bisa menghentikan apa yang terjadi saat itu. Untungnya, guru menemukanku dan membawaku kembali ke klan, yang memungkinkanku untuk bertahan hidup dan bertemu denganmu lagi, Kakak Si," kata Zhong Xiu dengan tulus. "Lalu bagaimana? Bagaimana kau menjadi gadis suci baru dari klan Phoenix Surgawi?" tanya Si Mu.
Guruku menemukan bahwa garis keturunan Phoenix surgawi di dalam diriku sangat murni. Melalui metode yang dia ajarkan kepadaku, aku membangkitkan kaisar garis keturunan. Setelah itu, aku menjalani pembaptisan api suci Phoenix yang dipersembahkan di aula leluhur, mengolah keilahianku siang dan malam. Pada akhirnya, karena bakat dan kemajuanku melampaui rekan-rekanku, para tetua dan pemimpin klan memutuskan untuk mengangkatku sebagai gadis suci yang baru. Zhong Xiu menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun kepada Simu. Bab 854 Kristal Emas Api Giok. Siwer, kau telah menderita selama bertahun-tahun ini. Simu mendengarkan dengan saksama sampai Zhong Xiu selesai berbicara, lalu menghela napas panjang dan mengangguk. Dan bagaimana denganmu, kakak Si? Bagaimana kau meninggalkan bintang laut biru dan menjadi tetua keempat klan kera raksasa? Zhong Xiu mendongak ke arah Simu dan bertanya. Pengalamanku adalah cerita panjang. Setelah kau dibawa pergi, aku tidak tahu persis apa yang terjadi, jadi aku pergi ke kamar dagang Tianwu. Simu menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun kepada Zhong Xiu, sedikit demi sedikit. Dibandingkan dengan pengalaman Zhong Xiu, perjalanan Simu, dari meninggalkan bintang laut biru, bergabung dengan tanah suci Qinglan, melawan invasi klan iblis hitam, menyusup ke sekte Lumut, menjelajahi reruntuhan suci Kunlun, dan akhirnya, kehancuran tanah suci Qinglan karena konspirasi pengadilan surgawi, hingga akhirnya tiba di wilayah bintang Tianhe, jauh lebih berbelit-belit dan aneh. Meskipun Zhong Xiu sudah siap secara mental, dia masih menunjukkan ketegangan dan keterkejutan sesekali selama narasi Simu, seolah-olah dia secara pribadi mengalami pertemuan aneh Simu. Waktu berlalu begitu cepat, dan hampir 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Petik 2 titik. Begitulah, aku menjadi tetua klan kera raksasa dan datang ke sini untuk berpartisipasi dalam upacara pelantikanmu, kata Simu. Saudara Si, meskipun upacara ini untuk memilih pasangan kultivasi untukku, aku sama sekali tidak setuju. Namun, guruku dan anggota klan telah memperlakukanku dengan baik, dan situasi saat ini cukup tidak menguntungkan. Aku tidak bisa menolak mereka, jadi aku mengusulkan bahwa pilihan terakhir haruslah seseorang yang dapat mengalahkanku. Sebenarnya, harapan terbesarku adalah kau bisa datang, saudara Si. Dan surga telah mengabulkan keinginanku, kau benar-benar datang. Zhong Xiu juga menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum. Gadis bodoh, bagaimana jika aku tidak bisa datang, dan kau kalah dari orang itu? Tanya Simu. Xuanji akan membantuku mengulur waktu, kata Zhong Xiu. Xuanji, maksudmu gadis dari klan Phoenix Surgawi? Simu terkejut. Ya, aku baru di sini dan tidak kenal siapapun, jadi saudari Xuanji merawatku dengan baik. Aku sudah berencana bahwa jika aku kalah, aku akan memintanya untuk membantuku melarikan diri dari bintang burung Vermilion dan kembali ke bintang Samudra Biru untuk mencarimu. Zhong Xiu mengangguk dan tersenyum cerah. Simu sangat terharu dan mempererat genggamannya pada lengan Zhong Xiu. Zhong Xiu menempelkan wajahnya ke dada Simu, mendengarkan dengan tenang detak jantungnya yang kuat. Setelah beberapa saat, Simu akhirnya melepaskan Zhong Xiu. Siwer, kakakmu Si tidak akan pernah kehilanganmu lagi. Tatapan Simu tegas saat dia berjanji dengan sungguh-sungguh. Memem, Zhong Xiu sangat gembira dan mengangguk berulang kali. Oh, benar. Melihat ekspresi Zhong Xiu, Simu tiba-tiba teringat sesuatu.
membalikkan tangannya, mengeluarkan gelang giok, dan memberikannya kepada Zhongxiu. Ini gelang giok yang kau berikan padaku, Kakashi. Aku selalu memakainya, tapi aku tidak tahu bagaimana aku kehilangannya beberapa hari yang lalu. Aku sangat sedih untuk waktu yang lama, kata Zhongxiu dengan ekspresi terkejut. Jangan sampai hilang lagi kali ini, atau Kakashi mungkin tidak akan bisa menemukannya lagi, kata Simu, sambil menggenggam tangan Zhongxiu dan dengan hati-hati memasangkannya di pergelangan tangannya. Meskipun Simu ragu, dia tidak memberitahu Zhongxiu tentang gelang itu. Ngomong-ngomong, Kakashi, Siwei juga punya sesuatu untukmu, kata Zhongxiu tiba-tiba. Dengan itu, dia merogoh lengan bajunya, meraba-raba sebentar, lalu mengeluarkan liontin giok merah tua, dan menyerahkannya kepada Simu. Tatapan Imu menajam, tetapi kemudian matanya berbinar. Liontin giok itu merah seperti darah, dengan untaian kristal emas terlihat di dalamnya, memancarkan aura yang menyala-nyala. Itu adalah benda atribut api. Giok api kristal emas ini diberikan kepadaku oleh kepala klan ketika aku pertama kali kembali ke klan. Aku telah membawanya bersamaku selama bertahun-tahun untuk memelihara jiwa ilahi Phoenix surgawi dan fisikku. Aku mendengar guruku menyebutkan bahwa kultivasi teknik mendalam 9 revolusi membutuhkan esensi elemen, dan aku pikir kau, Kakashi, pasti akan menganggap liontin giok ini berguna, kata Zhongxiu. Tidak, Siwei, ini juga sangat penting bagimu. Aku sama sekali tidak bisa menerimanya, Simu secara naluriah menolak. Kakashi, Siwei telah lama menganggapmu sebagai suaminya, dan kau telah mengatakan bahwa kau ingin Siwei menjadi istrimu. Apakah kau masih akan memisahkan kami sekarang? Kata Zhongxiu dengan sedikit rasa kesal di matanya. Siwei, bukan itu maksudku. Hanya saja aku dapat merasakan bahwa giok api kristal emas ini mengandung esensi api yang sangat murni, dan karena telah bersamamu begitu lama, ia telah menyerap sejumlah besar api suci Phoenix surgawimu. Jika kau terus mengenakan ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu di masa depan, jadi aku sama sekali tidak bisa menerimanya, jelas Simu. Saudara Siwei memberikan ini kepadamu bukan hanya demi dirimu, tetapi juga demi masa depan kita. Hanya ketika kau cukup kuat, kita benar-benar bisa bersama tanpa hambatan. Bukankah kau bilang kau tidak akan pernah kehilangan Siwei lagi? Kata Zhongxiu dengan tulus. Sebelum Simu selesai berbicara, terdengar suara di jendela, dan Cair mengepakkan sayapnya lalu terbang masuk. Simu, kenapa kau ragu? Kau sudah mencapai tingkat kultivasi ke-6, dan kau membutuhkan esensi atribut api tingkat ke-7. Benda ini ada tepat di depanmu, kenapa kau masih menolak? Kata Cair dengan cemas. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk berjaga-jaga? Kenapa kau masuk? Tanya Simu sambil mengerutkan kening. Jangan bicarakan itu. Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa Zhao Jian sudah selangkah lebih maju darimu? Bukankah sekarang waktu yang tepat untuk mengejar ketinggalannya? Balas Cair. Petik 2. Baiklah. Setelah berpikir sejenak, Simu mengambil keputusan dan berkata. Wajah Zhongxiu berseri-seri gembira, dan dia segera menyerahkan liontin giok itu kepada Simu. Siwei, apakah kau tahu tempat tersembunyi di dekat sini? Aku ingin memurnikan benda ini secepat mungkin dan mulai berkultivasi tahap ke-7 dari teknik mendalam. Simu memegang liontin giok itu erat-erat di tangannya,
merasakan kekuatan atribut api yang terkandung di dalamnya, dan bertanya. Ya, ada. Gunung api membara, 500 mil barat daya kota sayap Phoenix, adalah tempat aku biasanya berkultivasi. Selain guruku dan beberapa tetua, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Kau bisa berkultivasi di sana dengan tenang, kata Zhong Xiu. Jangan tunda, ayo kita pergi ke sana sekarang, kata Simu segera, matanya berbinar. Baiklah, tunggu aku sebentar, aku akan berganti pakaian, jawab Zhong Xiu. Sesaat kemudian, keduanya memanfaatkan malam dan menyelinap keluar dari kota sayap Phoenix, terbang langsung menuju gunung api membara. Setelah terbang sekitar setengah jam, Simu melihat bayangan hitam besar di kejauhan di bawah langit, dengan asap tebal mengepul dari puncaknya. Itu adalah gunung api membara, sebuah gunung berapi aktif. Simu mengikuti Zhong Xiu turun ke puncak, lalu mendaki sekitar 100 kaki lagi ke kawah. Dinding kawah hangus hitam, dan lava cair bergejolak di bawahnya, berwarna merah tua yang bergelombang dan menghantam dinding seperti gelombang pasang, menyemburkan percikan api merah tua. Panas api bumi yang begitu hebat. Aku ingin tahu apakah ada sari api di dalamnya. Aku sudah lama tidak merasakannya, aku sangat merindukan rasanya, ujar C. Air bertengger di bahu Simu dan mengintip ke dalam kawah. Simu tersenyum diam-diam, lalu menoleh ke Zhong Xiu dan berkata, Xiuer, aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung melompat ke kawah. Melihat ini, Cair dengan cepat terbang turun dari bahunya dan mendarat di bahu kanan Zhong Xiu. Saat Simu terjun bebas, hendak masuk ke dalam lava merah yang bergejolak, sebuah cahaya tiba-tiba menyambar di bawahnya, dan tirai cahaya merah semi-transparan muncul begitu saja, mengangkatnya dan menahannya di udara. Melihat ini, kilatan cahaya muncul di telapak tangan Zhong Xiu, dan sisir giok merah menyala muncul di tangannya. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan tampak tidak berbeda dari sisir biasa. Zhong Xiu bergerak cepat, tiba tepat di atas kawah. Sambil memegang sisir giok, dia dengan lembut menggambar garis di udara di atas kawah, dan jaring merah besar yang berjarak cukup muncul begitu saja, menutupi kawah dan sepenuhnya menyembunyikan keberadaan Simu. Setelah selesai, Zhong Xiu mendarat kembali di samping kawah dan membungkuk untuk melihat Simu. Simu duduk bersila di atas layar cahaya merah, tubuhnya sudah bercahaya. Giok api kristal emas melayang di depannya. Simu melafalkan mantra, telapak tangan kirinya, jari-jarinya seperti pisau, sedikit terangkat, dan menunjuk ke giok api kristal emas. Wosh! Gelombang energi tak terlihat menyebar keluar, dan magma di kawah melonjak dengan dahsyat menuju dinding. Giok api kristal emas menyala terang, dan retakan halus mulai muncul. Dengan suara retak yang lembut, giok api kristal emas hancur berkeping-keping, cahayanya semakin terang. Percikan cahaya merah tua dan emas, seperti kunang-kunang, menyelimuti Simu. Melihat ini, Simu segera menutup matanya, tangannya membentuk segel tangan, dan mulutnya dengan cepat melafalkan mantra yang sangat mendalam. Saat lantunan itu bergema, cahaya-cahaya seperti kunang-kunang di sekitarnya tampak tertarik oleh kekuatan yang dahsyat, bergegas menuju Simu dan mengalir ke tubuhnya. Ah! Seluruh tubuh Simu bersinar, berubah seputih daun emas. Wajahnya meringis kesakitan saat ia mengeluarkan lolongan panjang. Saudari Zhong, apakah Simu baik-baik saja?
Tanya Chair dengan khawatir. Dia baik-baik saja. Giok api kristal emas ini mengandung api suci Phoenix surgawi milikku. Panasnya sangat dahsyat, itulah sebabnya kakak si sangat kesakitan. Tapi aku yakin dia bisa menahannya, kata Zhong Xiu dengan mata menyala. Begitu dia selesai berbicara, bayangan Phoenix emas tiba-tiba muncul di sekitar Simu, mengelilinginya sekali sebelum menyelimutinya. Segera setelah itu, lava cair di bawah Simu, seolah ditarik oleh kekuatan aneh, mulai menyembur keluar dan mengalir ke arahnya. Untaian lava, seperti tali api merah tua yang tebal, melilit Simu, menyelimutinya sepenuhnya. Dalam waktu singkat, Simu, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, terbungkus dalam kepompong besar oleh tali api merah tua ini. Tak lama kemudian, cahaya pada kepompong besar itu perlahan meredup, berubah menjadi hitam pekat. Tampaknya magma telah mendingin dan berubah menjadi arang hitam. Namun, Chair dengan cepat menemukan bahwa di bawah kepompong hitam itu, cahaya merah tua setebal lengan bersinar menembus tirai cahaya merah yang menutupi magma dan mengalir ke dalam kepompong. Tepat ketika dia terkejut, dia melihat kepompong hitam itu menyala lagi, retak terbuka dengan sinar merah menyala yang memancar darinya. Melihat kepompong itu menyala seperti bernapas, mengembang dan menyusut, cepat dan lambat, Chair tak kuasa menggelengkan kepala dan menghela napas. Aku ingin tahu berapa lama Simu harus mengasingkan diri sekarang. Zhong Xiu menatap Simu dengan saksama, matanya penuh antisipasi. Bab 855 Keputusan Zhong Xiu. Waktu berlalu begitu cepat, dan 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu ini, Zhong Xiu dan Chair diam-diam mengunjungi gunung berapi sesekali. Simu, seperti 3 tahun yang lalu, tetap berada di dalam kepompong hitam. Setiap kali Zhong Xiu datang, dia akan duduk di dekat kawah dan berbicara panjang lebar dengan Simu, terlepas dari apakah Simu dapat mendengarnya atau tidak. Namun, selama 3 tahun terakhir, kepompong hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka, hanya memancarkan cahaya merah sesuai ritmenya sendiri. Karena Zhong Xiu sering mengunjungi tempat ini, ditambah dengan hilangnya Simu secara tiba-tiba, masalah ini tidak dapat dirahasiakan lama, menarik perhatian klan, dan bahkan para tetua datang untuk menyelidiki. Akibatnya, hubungan antara keduanya secara bertahap menyebar ke seluruh klan Phoenix Surgawi. Pendapat di antara anggota klan Phoenix Surgawi beragam, beberapa tersentuh oleh situasi sulit pasangan itu, sementara yang lain mengkritik Zhong Xiu karena tidak pengertian. Singkatnya, pendapat bervariasi. Namun, dengan kehadiran Zhao Linglong, orang-orang ini tentu saja tidak berani banyak bicara di depan mereka, karena masalah ini melibatkan Zhong Xiu. Zhong Xiu, yang kesal dengan obrolan terus-menerus di klannya, akhirnya mengukir sebuah gua di dekat kawah gunung berapi dan menetap di sana. Suatu hari, saat sedang berlatih di guanya, ia tiba-tiba merasakan getaran di bawahnya. Terkejut, ia segera terbang keluar dari gua dan langsung menuju kawah gunung berapi. Ketika tiba, ia melihat lava yang bergejolak dan asap tebal yang menutupi kepompong hitam besar itu. Saat ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, raungan yang memekakkan telinga meletus dari dalam kawah, seolah-olah sesuatu telah meledak. Segera setelah itu, ia melihat hembusan angin kencang naik dari kawah, berputar ke atas membentuk seperti terompet, menyebarkan asap tebal. Begitu asap menghilang, sosok Simu terlihat. Zhong Xiu awalnya senang,
tetapi kemudian terkejut, dengan cepat berpaling dan menutup matanya. Pada saat ini, Simo benar-benar telanjang, tubuhnya yang kuat dan berotot sepenuhnya terlihat. Garis-garis pahatan di tubuhnya, yang terpantul dalam magma dan cahaya api, mengungkapkan keindahan liar yang menakjubkan. Hanya dengan sekali pandang, jantung Zhong Xiu berdebar kencang seperti rusa, dipenuhi rasa malu, dan wajahnya langsung memerah. Namun, Simo tampak sepenuhnya Teng immerset dalam kultivasinya, sama sekali tidak menyadari situasinya saat ini. Di dada dan perutnya, pola api merah tua mengembun, secara bertahap membentuk pola kuali merah tua kecil. Ini adalah tanda bahwa tahap ketujuh kultivasi mendalamnya akan segera terbentuk. Tepat saat itu, dari kawah di bawah Simo, cahaya aneh bersinar terus-menerus. Gugusan api merah terang, seolah-olah memiliki kesadaran, meledak dari penghalang cahaya merah tua, langsung menuju kuali merah tua kecil di dada Simo. Dengan suara, "Wosh!" sekelompok api terjun ke dalam kuali. Segera setelah itu, serangkaian suara mendesing terdengar saat lebih dari selusin api terang menyerbu dada Simo, menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Cahaya di sekitar Simo semakin terang, hampir menjadi transparan. Saat itu, keringat mengucur deras di dahi Simo, dan alisnya berkerut, menunjukkan rasa sakit yang hebat. Zhong Xiu juga merasakan keanehan pada tubuh Simo dan ragu-ragu untuk melihat, ketika dia mendengar teriakan kesakitan dari kawah. Dia tidak lagi peduli dengan rasa malunya dan segera menoleh untuk melihat Simo. Saat ini, tubuh Simo, yang diterangi oleh cahaya merah tua, hampir tembus pandang, dan tulang serta pembuluh darahnya terlihat jelas. "Ini, jiwa roh api bumi," seru Zhong Xiu kaget saat melihat kumpulan api yang terang. Jiwa roh api bumi adalah esensi tingkat tinggi yang lahir dari urat api bumi, mengandung kekuatan api yang sangat dominan dan dahsyat. Karena alasan yang tidak diketahui, semuanya mengalir ke tubuh Simo. Saat jiwa roh api bumi terus mengalir masuk, Zhong Xiu melihat garis-garis cahaya merah tua melonjak di dalam pembuluh darah Simo, semakin terang dan terang, seolah-olah akan meledak. Layar cahaya merah tua berkedip-kedip, dan magma di bawahnya menjadi gelisah, bergejolak dan bergelombang di dalam kawah, membentuk gelembung-gelembung besar yang dengan cepat meledak. Wajah Simo meringis kesakitan, matanya terbuka lebar, pupilnya berubah merah tua, hampir menyemburkan api. "Kakashi!" Zhong Xiu berteriak panik. Simo sepertinya tidak mendengar, tidak memberikan respons, hanya menggertakkan giginya, matanya terbuka lebar, tampak seperti kesakitan luar biasa. Zhong Xiu memperhatikan dengan kecemasan yang semakin meningkat, tidak yakin apa yang harus dilakukan. "Saudari Zhong, ada apa dengan situ?" Pada saat itu, Chaier, yang sudah keluar, merasakan perubahan Simo melalui koneksi spiritual mereka dan terbang kembali. Keahlian mendalam Kakashi telah menyelesaikan tahap ketujuh, tetapi pada saat terakhir, karena suatu alasan, dia menarik begitu banyak roh api bumi. Kekuatan api merah tua yang mengamuk melonjak ke tubuhnya, menyebabkan esensi api yang dia serap jauh melebihi kapasitasnya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin meledak dan mati. Air mata menggenang di mata Zhong Xiu saat ia berbicara dengan cemas. "Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Adakah cara untuk menghentikan roh api bumi itu, atau cara untuk mengarahkan esensi api keluar dari tubuh Simo?" Chaier juga panik. "Aku tidak memiliki senjata sihir seperti itu.
Mungkin sudah terlambat untuk kembali ke klan untuk meminta bantuan sekarang, kata Zhong Xiu, suaranya bergetar karena air mata. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah situ sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Chaier berteriak panik. Arahkan, pimpin keluar, gumam Zhong Xiu. Dua jejak air mata sudah terukir di wajahnya. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia menjadi tenang, seolah-olah telah mengambil keputusan yang tegas. Ia mengangguk diam-diam, bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada cara lain. Petik 2. Apa, Kakak Zhong? Kau tahu cara menyelamatkan situ? Mata Chaier berbinar gembira saat ia berseru. Zhong Xiu sedikit tersipu mendengar pertanyaan itu, lalu berkata, demi Kakak Si, aku tidak punya pilihan selain mencoba. Chaier, selama ini, kami membutuhkanmu untuk melindungi kami. Aku perlu menutup tempat ini dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Petik 2. Baiklah, kalau begitu situ milikmu, Kakak Zhong. Meskipun Chaier tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhong Xiu, dia langsung setuju. Zhong Xiu kemudian menggerakkan pergelangan tangannya, kilatan cahaya muncul di telapak tangannya, dan menghasilkan senjata sihir berbentuk bulat seperti cangkang telur. Bibirnya sedikit terbuka, dan dia diam-diam mengucapkan mantra rahasia. Saat mantra dimulai, cahaya tiba-tiba bersinar dari cangkang telur putih oval itu, dan retakan bergerigi yang saling terhubung terbuka di tengahnya. Kemudian, retakan itu melebar, membelah cangkang telur putih menjadi dua. Kedua bagian cangkang telur itu terbang keluar dari telapak tangan Zhong Xiu, melayang di atas dan di bawah satu sama lain, tumbuh semakin besar hingga sebesar rumah. Cahaya merah menyala terpancar, dan pola Phoenix yang dibuat dengan sangat indah muncul di permukaannya. Melihat ini, Zhong Xiu melompat ke udara, mendarat di bagian bawah cangkang telur. Dengan lambaian lembut tangannya, kedua cangkang telur itu terbang satu di atas yang lain ke kawah gunung berapi, tiba di samping Simu. Melihat kerutan di dahi Simu, Zhong Xiu merasakan sakit hati dan dengan lembut memanggil, Kakak Si, sambil mengulurkan tangan untuk meraih lengan. Namun, saat ujung jarinya menyentuh tubuh Simu, ia tanpa sadar menarik tangannya. Panas sekali, seru Zhong Xiu. Tubuh Simu sangat panas, hampir tidak bisa dibedakan dari magma. Kilatan cahaya muncul di mata Zhong Xiu, dan cahaya merah menyala segera muncul di tangannya saat ia mengulurkan tangan lagi, meraih lengan Simu. Dengan tarikan lembut, tubuh Simu tanpa sadar melayang ke dalam cangkang telur. Seketika itu, segel tangan Zhong Xiu berubah, dan separuh cangkang telur lainnya, yang sebelumnya melayang di atas, berkilat cahaya dan menutup rapat ke separuh bagian bawah. Dengan bunyi, klik yang lembut, kedua bagian cangkang telur tertutup sempurna, mengisolasi Simu dan Zhong Xiu di dalamnya. Begitu, cangkang telur tertutup, sisa inti roh api bumi di magma di bawahnya berlama-lama di dekat penghalang cahaya merah sejenak sebelum menghilang kembali ke dalam magma. Di dalam cangkang telur, tubuh Simu melayang di udara, dengan Zhong Xiu berdiri di sampingnya, wajahnya memerah saat menatapnya. Saudara Si, kekuatan sumber atribut api di tubuhmu, yang diperkuat oleh inti roh api bumi, terlalu kuat. Hanya dengan menyalurkannya ke wadah yang sesuai, kau bisa aman. Siwei tidak memiliki artefak magis seperti itu. Namun, mungkin garis keturunan Siwei dapat menyediakan cukup untuk wadah seperti itu. Untukmu, Siwei bersedia mencoba.
Zhong Xiu mengatakan ini, tetapi hatinya dipenuhi kepanikan. Saat berbicara, dia merogoh ke bawah pakaiannya. Mata Simo terbuka, tetapi tertutup darah, sehingga tidak jelas apakah dia bisa mendengar suara Zhong Xiu. "Kakak Si," Zhong Xiu bergumam pelan. Begitu dia selesai berbicara, tangan yang memegang pakaiannya menarik ke bawah dengan tajam. Dengan suara "wosh" yang lembut, pakaian hijau muda Zhong Xiu terlepas, memperlihatkan hamparan kulit yang indah. Dengan pakaiannya yang terlepas, rasa malu membuncah di hati Zhong Xiu. Dia tanpa sadar menutupi dadanya yang besar dengan tangannya, dan kakinya yang panjang dan seperti giok kini disilangkan dengan canggung. Dia bisa merasakan panas yang membakar di wajahnya, tetapi tanpa sadar menggigit bibir bawahnya, meninggalkan jejak kecil darah merah terang. Ah! Tepat saat itu, tenggorokan Simo bergerak, dan dia mengeluarkan jeritan kesakitan yang rendah lagi. Di sudut matanya, pembuluh darah pecah, dan garis tipis darah, seperti ular yang berkelok-kelok, merambat di pipinya, membuatnya tampak agak ganas. Pada saat yang sama, suara gemerisik bergema di seluruh tubuhnya, yang jelas menunjukkan bahwa dia berada di ambang pingsan.